Di sini saya akan menjelaskan materi psikoanalisis. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Yang kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang keempat, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisis. Psikoanalisis dengan Sigmund Freud sebagai tokohnya, psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau das id, psikologis das ego, dan sosial das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral, atau hewani, akali, dan moral. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran: sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Manusia yang sehat. Yang pertama, kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Yang ketiga, kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap id dan ego. Yang keempat, pada alam pikiran, tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak-anak yang traumatis. Yang kelima, individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. 7. Motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. 8. Manusia didorong oleh dorongan seksual agresif. Perilaku bermasalah dalam pendekatan konseling psikoanalisis. Tingkah laku bermasalah disebabkan oleh kekacauan dalam berfungsinya individu yang bersumber pada yang pertama, dinamika yang tidak efektif antara id, ego, dan superego. Yang kedua, proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. 4. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Freud memandang manusia secara deterministik, bahwa perilaku manusia didorong oleh kekuatan irasional, motivasi dari ketidaksadaran manusia, biologis, dan dorongan insting, yang kesemuanya berkembang sejak masa psikoseksual pada 6 tahun ke depannya. Insting merupakan suatu sentral pada pendekatan Freud yang berhubungan dengan energi libido seksual seseorang yang kemudian secara luas menyertai naluri kehidupan manusia. Insting bertujuan untuk melayani kelangsungan hidup manusia yang berorientasi pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Sedangkan libido merupakan unsur motivasi seksual di mana manusia bertujuan mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit.